الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الكاملة، والصلاة والسلام على رسول الله ذي الأوصاف الكاملة وعلى آله وأصحابه هم الذي نالوا الدرجات العليا في السبق في نصرة الملة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه له ولا نظير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الإخوان، اتقوا الله حق التقوى مراقبة بأن الله يرى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال آية الأخرى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Tarawih Masjid Raya Al-Jabbar, yarhamukumullah. Marilah kita senantiasa memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan. Berkat kudrat dan iradatnya, taufik dan hidayahnya, kita bisa hadir melaksanakan ibadah salat tarawih di Masjid Raya Al-Jabbar ini, yang dimana salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan ihya'ul lailah, menghidupkan malam-malam fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, dengan salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hari ini melaksanakan ibadah salat tarawih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kecintaan kita kepada panutan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita masih konsisten mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti takrirnya, petunjuk-petunjuknya, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, tapi mendengar kriteria akhlak beliau saja kita sudah takjub luar biasa. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan kesempatan bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Muadz bin Jabal pernah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi gubernur Yaman, sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sehingga satu waktu sahabat mulia Muadz bin Jabal ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini, tolong beri nasihat kepadaku untuk menghilangkan hiruk pikuknya dunia ini dan menjadikan hiruk pikuknya di dunia ini semata-mata mencari tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat mulia kepada sahabat Muadz bin Jabal. Hendaknya engkau amalkan doa ini, senantiasa engkau akan menjadi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di sela-sela waktu sibukmu mengurusi hiruk pikuknya dunia ini. Kemudian Rasulullah memberikan doa tersebut yang lafadznya seperti ini: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, berilah pertolongan kepadaku, ala dzikrika, senantiasa untuk mengingatmu, wa husni ibadatik, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah yang belum sempurna di hadapanmu ya Allah. Doa ini sering kita amalkan, akan tetapi manifestasinya kurang kita realisasikan. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah menurut perspektif Islam, syukur adalah fi'lun, satu perbuatan, yunbi'u, yang menimbulkan, menumbuhkan, an ta'zimil mun'im ala bisababihil in'am, perbuatan yang menimbulkan, mengagungkan kepada zat yang memberikan kenikmatan kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di abad modern ini kita sering melihat kondisi seseorang yang mungkin di mata kita serba kekurangan, serba kesulitan, akan tetapi di dalam hatinya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain kita melihat ada seorang yang jabatannya luar biasa, penghasilan per bulannya luar biasa. Menurut mata zahir kita tidak ada pernah terdapati kesulitan, tidak ada pernah mendapatkan kesusahan dengan nominal gaji yang diterimanya sebulan itu. Akan tetapi karena tidak ada bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan semata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk syukur itu tidak harus berdiam diri di pribadi orang-orang yang kaya. Bagi kita, orang yang merasa mungkin kita sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan ini, kesulitan itu, ketika tertanam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan terlewati dengan rasa mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita cara menimbulkan syukur di dalam hati kita adalah
unzuru ila man huwa asfala minkum. Jangan pernah, lihatlah, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan, lebih kesulitan, lebih banyak penderitaan yang ia lalui. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan pernah kita melihat ke atas. Fahuwa ajdaru la ni'matallahi azdadu alaikum. Ketika kita terus melihat ke atas, tidak akan pernah tertanam rasa syukur di dalam hati kita. Kemudian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan bentuk pengajaran kepada kita. Senantiasa kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Ahzab, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah engkau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengingat. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di setiap waktu-waktu yang engkau lalui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Dua aspek yang sering kita lupakan. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu adanya evaluasi dari diri kita pribadi. Kalau bukan dari diri kita pribadi, mau dari siapa? Oleh karena itu, Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya beliau mengatakan dua aspek syukur dan zikir ini adalah pondasi di dalam agama Islam. Karena jikalau seseorang itu senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah, insya Allah orang tersebut akan dijauhkan dari perasaan gelisah, dari perasaan galau, dari perasaan senantiasa tidak mengenakkan di dalam hati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus menanamkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa menanamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu makalah dikatakan zikru syai', mengingat zikrullah, mengingat Allah, sababun, satu sebab linuzulil barakah, itu akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Raya Al-Jabbar ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bukankah takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Syukran ala husni ihtimamikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.